Jumpa lagi dengan Bu Ria. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Pembelajaran 5 hewan vertebrata dan avertebrata. Ide pokok dan kalimat pengembang. Corak gambar cerita atau ilustrasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Nah, siput merupakan hewan avertebrata yang merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini dia karakteristik atau perbedaan antara kelinci dan siput. Kelinci termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput adalah hewan avertebrata. Kelinci beranak, sedangkan siput bertelur. Kelinci bergerak melompat, sedangkan siput merayap. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya adalah biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan masih banyak lainnya ya. Siput bukanlah hewan lemah seperti bacaan cerita yang terdapat pada buku tema 1, pembelajaran 5, yang ada di halaman 44-45. Nah, di bawah ini adalah gambar yang menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki oleh hewan siput. Silakan kalian amati gambar di bawah ini. Nah, di sini siput menurut banyak orang dianggap hewan yang lambat dan menjijikan. Sebenarnya, siput itu memiliki kelebihan dan keistimewaan yang berjasa dalam menguraikan serpihan daun-daunan. Kemudian, siput merupakan sang pengembara yang mandiri, memiliki pertahanan diri yang baik, dapat beradaptasi dan mempertahankan diri. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Berdasarkan bacaan di buku tema 1 halaman 45 yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah, mari kita temukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan tersebut. Sekarang kalian sudah menemukan ide pokok dan kalimat pengembang? Yang kalian perhatikan pada bacaan cerita tersebut ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, dalam cerita siput bukanlah hewan lemah, di situ ada 6 paragraf dan sudah ditemukan ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Nah, perhatikan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari corak gambar cerita atau ilustrasi. Karena pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi dibedakan menjadi 4, yaitu realis, merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contoh lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Soleh. Nah, ini merupakan contoh lukisannya ya, sangat indah sekali ya. Selanjutnya, yang kedua adalah kalikatur. Merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya
menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Perhatikan gambar di samping. Lucu bukan? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang dan manusia. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini tokoh hewan yang menjadi pahlawan ya, lucu sekali. Selanjutnya yang keempat adalah dekoratif. Merupakan gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Itu ya contohnya, sangat indah. Nah, itu tadi penjelasan materi pembelajaran 5 yang membahas tentang ciri hewan vertebrata, menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Selanjutnya menjelaskan corak gambar cerita atau ilustrasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan membantu kita memahami materi hari ini. Ibu Ria ucapkan terima kasih.